Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Kita panjatkan puja syukur atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, di mana pada kesempatan kali ini kita berkumpul, yang semoga berkumpulnya kita adalah menjadi majlis yang marhumah, yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, yang akan menjadi barakah atas umur, kesempatan yang diberikan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin, di antara tanda-tanda kecerdasan seorang hamba ketika dia menyadari sebagai manusia yang kadang hawa nafsu menguasainya, maka dia akan berusaha untuk menjalankan apa yang namanya muhasabatun nafs. Berusaha memandang, melihat, mengoreksi kembali tentang keadaan jiwanya, keadaan dirinya. Jangan sampai keadaan diri seorang mukmin itu akan terjatuh, dikuasai oleh hawa nafsunya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Shaddad ibni Aus Abi Ya'la radhiyallahu anhu, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas ialah orang yang selalu dana nafsahu, mau mengoreksi, melakukan muhasabatun nafs dan beramal untuk persiapan setelah kematian. Orang yang cerdas memiliki al-hazim, kekuatan kecerdasan, ialah yang dana nafsahu, mau melakukan muhasabatun nafs dan mengamalkan amal soleh untuk setelah kematian. Dan sebaliknya al-ajiz, orang yang lemah, Dalam sudut pandang dia memandang suatu permasalahan,
ialah man atba'a nafsahu hawaha, yang jiwanya mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah, dan hanya berangan-angan kepada Allah Azza wa Jalla tanpa melakukan amal-amal saleh. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Hakim wa Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan. Namun dibicarakan oleh para ulama tentang sisi kesahihannya, sehingga Syekh Albani rahimahullah menyebutkan hadis ini termasuk hadis yang dilemahkan oleh beliau. Namun dari sisi makna hadis ini, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memerintahkan kepada kita untuk melihat kembali apa yang sudah dilakukan dari amal-amal kita untuk persiapan hari esok. Dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur, hendaklah dia melakukan muhasabah, menghitung-hitung kembali, mengoreksi kembali ma qaddamat, apa yang sudah dilakukan lighad, untuk hari esok. Sehingga Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, ayat ini yang dimaksud dengannya ialah seorang muhasabatu ba'dal amal, seorang melakukan muhasabah, menghitung-hitung kembali apakah modal yang Allah Ta'ala berikan itu dia dapatkan keuntungan, ataukah modal yang Allah berikan kepadanya itu malah justru dia mendapatkan kerugian. Sehingga kata Ibnu Qudamah, ayat ini muhasabatu ba'da al-amal, menunjukkan perintah untuk melakukan muhasabah setelah kita beramal. Ayuhan nas, pembahasan muhasabah sebagaimana sudah disebutkan al-adillah dari Al-Quran was sunnah. Dari sini kita mengetahui betapa pentingnya seorang melakukan muhasabah. Dan jangan dipahami yang namanya muhasabah itu hanya di awal-awal kita bertemu daripada bulan-bulan Hijriyah, karena kita masih bulan Muharram. Tetapi yang namanya muhasabah, seorang mengoreksi kembali amal-amalnya, dialah hendaknya dia selalu berusaha melakukannya, bukan terikat di awal tahun atau di akhir tahun. Ya. Ma'asyiral muslimin, karena ini merupakan perkara yang penting, melakukan muhasabah, mengoreksi kembali amal-amal yang sudah kita lakukan dari sisi keikhlasannya, dari sisi mutabaahnya, dari sisi kesemangatannya, kita koreksi kembali. Karena ini sesungguhnya yang akan menjadi bekal setelah kita mati. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, yatba'ul mayyit salasah, yang akan mengiringi seorang mayit ada 3 hal, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yarji'u isnan wa yabqa wahid. Yang mengantar jenazah ada 3 perkara, harta, keluarga, dan amal. Yang 2 pulang. Wa yabqa wahid. Dan yang terus
menemani si mayit satu saja. Apa itu? Amaluhu. Amalnya. Maka ma'asyiral muslimin, karena sesuatu yang akan bermanfaat di akhirat, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal, yaitu amal soleh, maka hendaklah seorang yang diberi umur, diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla untuk memanfaatkan modal berupa umurnya. Iya. Sehingga waktu atau umur itu merupakan ra'su malul abdi. Modal bagi seorang hamba untuk mendapatkan bekal-bekal yang cukup di akhirat. Iya. Sebagaimana dikatakan oleh seorang syair, innamad dunya ilal jannati wan nari tariqu wal layali mutajirul insan wal ayyamu suqu. Sesungguhnya dunia adalah jalan menuju jannah wan nar. Jalan yang akan menghantarkan seorang hamba ila jannati wan nar. Wal layali mutajirul insani wal ayyamu suqu. Adapun malam-malam yang lewat bagi kita, dia berjalan, maka dia merupakan muttajir, modal bagi seorang, dan itu merupakan sebagai suknya, pasarnya. Jadi Allah Ta'ala telah memberikan kesempatan waktu malam, waktu siang sebagai suk, sebagai pasar untuk kita meraih banyak keuntungan. Ya. Sehingga ma'asyiral muslimin, kita bisa membandingkan. Kalau kita di pasar punya banyak kios, kita bisa ngitung. Satu kios pemasukan dalam 1 bulan sekian. Dalam 1 tahun sekian untungnya. Sudah bisa dihitung. Maka seorang hamba Allah maksudnya, dia pun telah diberi oleh Allah waktu, kesempatan, waktu malam atau waktu siang sebagai modal untuk meraih keberuntungan. Iya. Lihatlah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan gambaran yang mudah. Di mana dalam hadis sahih dari jalan yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man qala subhanallah wa bihamdih, siapa yang mampu membaca subhanallah wa bihamdih, ghurisat lahu nakhlatun fil jannah, maka Allah akan tanamkan untuknya nakhlah, pohon kurma di dalam jannah. Membaca subhanallah wa bihamdih, balasannya diberi oleh Allah sebuah pohon yang ada di dalam jannah. Berapa detik, berapa menit untuk membaca kalimat thayyibah subhanallah wa bihamdih? Tak banyak. Tapi waktu malam, waktu siang, dia berjalan tanpa mengingatkan kita. Apakah kita membaca atau tidak membaca, dia berjalan begitu saja tanpa pernah mengingatkan kita. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bagi kita yang sudah diberi oleh Allah umur 60 tahun. A'dzarallah, Allah telah memberi uzur. Allah telah memberikan uzur ilamri'in, kepada seorang hamba. Apa uzurnya Allah? Akhara ajalahu hatta balagha 60 sanah. Rahu Muslim. Inna Allah a'dzara, sesungguhnya Allah telah memberi uzur
ila mri'in, kepada seorang hamba, apa bentuknya? Yani akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Diberi uzur. Umurnya mencapai 60 tahun. Hadis Muslim. Maksudnya kata Syekh Al-Utsaimin, kalau seorang hamba diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala mencapai 60 tahun, sudah aqamal hujjah alaih. Sudah tegak hujjah kepadanya. Aqamal hujjah alaih, sudah tegak hujjah baginya. Wa nafa anhul uzru, dan sudah tidak ada lagi uzur. Artinya kata orang kalau sudah tambah umur, tambah banyak pengalaman. Sudah banyak makan garam katanya. Iya. Ibaratkan orang sering mendapatkan berbagai masalah. Sudah banyak makan garam saya. Sudah berumur. Tetapi seorang hamba, tidak semua orang yang ditambah umurnya atau dikurangi umurnya, dikurangi jatahnya, bertambah umurnya, itu memahami yang seperti ini. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, Allah telah memberi uzur kepada seorang hamba ketika mencapai usia 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun, sudah banyak ilmu yang dia kumpulkan. Alaysa kadzalik? Kalau antum belajar ilmu dari masa muda sampai 60 tahun, sudah berapa hadis yang dipahami? Sudah berapa ayat yang dia dengar? Sudah banyak. Kan begitu. Ilmu yang dia pahami sudah banyak. Kok sampai barakallahu fikum, seorang diberi umur, bertambah umurnya, bukan dia bertambah kebaikannya. Sudah tegak hujjah, mau alasan apa lagi? Ya. Maka jangan sampai sebelum kita dihisab oleh Allah, dihitung-hitung modal yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita berat menjawabnya. Makanya Umar bin Khattab dalam ucapannya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Umar bin Khattab menasihatkan kepada kita, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba kalian hitung-hitung kembali modal kalian. Apakah mendatangkan keberuntungan atau kerugian? Qabla an tuhasabu, sebelum Allah Ta'ala menghitung kalian. Wazinu qabla an tuzanu. Coba ditimbang-timbang kebaikan, kejelekan kita, ucapan yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat, coba ditimbang. Harta yang dikeluarkan untuk kebaikan, harta yang dikeluarkan untuk hal yang sia-sia, lebih banyak mana? Coba ditimbang-timbang. Waktu yang untuk kebaikan, waktu yang sia-sia, ditimbang-timbang, coba lebih banyak mana? Qabla an tuzanu, sebelum Anda ditimbang. Kenapa? Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan. Karena seorang melakukan muhasabah, menghitung-hitung, menimbang-nimbang apa yang dia lakukan hari ini, itu lebih ringan sebenarnya. Lebih ringan bagi dia sebelum dia dihisab di hari kiamat di hadapan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, ayuhan nas, seorang mukmin yang diberi oleh Allah kesempatan berupa dunia ini, jangan menunda-nunda. Kita menghitung-hitung kembali. Kalau itu kita rugi, kita perbaiki. Kalau kita dapat untung, kita jaga. Iya. Kalau kita golongan orang yang menyia-nyiakan modal, berarti kita orang yang rugi. Maka lihatlah bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika dinasihati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah engkau wahai Ibnu Umar di dunia ini seperti orang yang asing.
Orang yang asing yang butuh bekal. Tinggal di negeri yang bukan negerinya. Kita tahu orang yang pergi ke negeri orang lain, yang dia tidak kenal di sana keadaannya, suasananya, bagaimana kondisi udaranya, tanahnya, masyarakatnya, dia butuh mengetahui perkara-perkara yang akan dihadapi. Termasuk yang tidak kalah pentingnya ialah bekal-bekal yang bisa menyelamatkan dirinya. Kalau hidup di dunia, tentu bekalnya ialah duniawi ya. Makan, minum, tempat tinggal. Maka Ibnu Umar dinasihati, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing itu, yang akan kembali ke kampung aslinya. Aw abiru sabil, atau seperti orang yang numpang lewat saja. Itulah bimbingan agar kita selalu berhati-hati, bersiap-siap menghadapi akhirat yang itu pasti, dan waspada dari fitnah-fitnahnya dunia yang Allah buka untuk kita. Karena telah datang hadis Tirmidzi, yang hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, innal walada mabqalatun wa majbanatun. Sesungguhnya nikmat anak, ya, kita diberi nikmat oleh Allah berupa kenikmatan dunia bernama anak. Itu ternyata mabqalatun, perkara yang bisa menjadikan orang tua itu jadi bakhil. Wa majbanah, dan menjadi seorang itu pengecut. Ya, hadis ini Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani. Artinya nikmat dunia kadang menggiring seorang itu untuk memiliki sifat bakhil. Sifat bakhil bahkan kadang mengundang orang tersebut jadi penakut untuk beramal baik. Apa contohnya? Contohnya seorang diberi nikmat dunia bernama anak. Kadang dia jadi sayang beramal soleh, meluangkan waktunya ya dengan mudahnya beralasan anak. Mengeluarkan kebaikan sedekah hartanya dengan alasan ini untuk anak. Padahal dia mampu membagi untuk anak dan untuk kebaikan kaum muslimin. Inilah sesungguhnya nikmat yang seorang harus selalu waspada. Jangan sampai nikmat-nikmat tadi justru menggiring seorang, dia akan terjatuh kepada kerugian padahal kesempatan ada di hadapannya. Ayuhan nas, muhasabah ini perkara yang mendatangkan banyak keberuntungan. Iya. Karena dengan muhasabah tadi seorang akan bisa mengetahui kadar amalnya, kadar kemampuannya, sehingga dia akan perbaiki apa yang terlewat dari kebaikan-kebaikannya. Ya. Sehingga kata Malik ibn Dinar, rahimahullah, beliau mengatakan rahimahullah abdan, semoga Allah Ta'ala selalu merahmati hamba. Qala li nafsihi, yang dia berkata kepada dirinya sendiri. Ya. Alasti sahibatan kada, alasti sahibatan kada, summa zammaha, summa khatamaha, summa alzama kitab Allah azza wa jalla fakana laha qaida. Semoga Allah merahmati seorang yang dia mengatakan kepada dirinya sendiri, bukankah engkau telah melakukan ini? Bukankah engkau telah melakukan ini? Melakukan kejelekan ini. Kemudian dia mencela atas dirinya. Kemudian dia ambil Al-Quran sebagai penuntunnya. Ya. Artinya seorang yang muhasabah, ketika dia lalai atas kebaikan yang ada di hadapannya, maka sekarang dia mengambil bimbingan
bimbingan yang ada dari Al-Quran, bimbingan yang ada dari salaf, bagaimana mereka bersemangat memanfaatkan waktu dan kesempatannya. Sebelum kita bertemu dengan amal kita sendiri dan kita menyesal. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin. Pada hari kiamat itu masing-masing jiwa akan bertemu dengan apa yang sudah dilakukan min khairin muhdara. Kebaikan yang hadir di hadapannya. Termasuk juga kata Allah wa ma'amilat min su'in, dan juga termasuk amal jeleknya pun muhdara, dihadapinya. Sehingga orang yang berbuat jelek tadi mengatakan lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Kalau seandainya antara aku dengan waktu dari kejelekan-kejelekan ini saya diberi amadan ba'ida, waktu yang jauh. Artinya dia minta diberi waktu lagi. Artinya orang tersebut minta kepada Allah untuk diberi kesempatan banyak beramal baik, bukan beramal jelek. Tapi itu cuman angan-angan. Ya, kalimat lau anna bainahu wa bainahu amadan ba'ida, tidak mungkin terjadi. Maka para sahabat bersemangat sesuai kemampuannya dalam mengejar amal soleh. Lihatlah Abdullah bin Zubair. Beliau menceritakan tentang dua wanita yang sangat dermawan. Siapa itu? Aisyah dan Asma. Abdullah bin Zubair menceritakan kondisi dua wanita yang ajwad, dermawan ini. Kita juga tahu bapaknya Asma, Abu Bakar Siddiq, juga dermawan. Bapaknya Aisyah radhiyallahu anha, orang yang dermawan. Maka Abdullah bin Zubair, beliau menyatakan, ma ra'aitu imra'atain ajwad. Aku belum pernah melihat dua wanita ini, ada wanita yang lebih dermawan daripada dua wanita ini. Siapa itu? Aisyah wa Asma. Namun Aisyah dan Asma, sifat cara memberikan kedermawaannya caranya berbeda. Kata Abdullah bin Zubair, amma Aisyah fakanat tajma'u syai' ila syai'. Kalau Aisyah, dia dermawan, cuma dia mengumpulkan harta, nanti baru dibagi-bagikan untuk sedekah. Maksudnya, kata pensyarah, Aisyah itu tidak mau ada harta langsung dibagikan. Dikumpulkan dulu. Nanti kalau sudah cukup untuk dibagikan, baru dibagi-bagikan. Karena khawatir. Ketika ada 3 orang, yang diberi cuma 1, yang 2 cuma lihat saja. Khawatir, menyakitkan. Sehingga dia kumpulkan dulu. Sekiranya ada orang 3 misalkan, dia bagikan 3 orang, cukup. Semuanya dapat. Tidak menyinggung ini dan itu. Itulah Aisyah radhiyallahu anha. Itu kebaikan. Dia keluarkan harta untuk kebaikan, dikumpulkan dulu. Sekiranya sudah cukup, baru dibagi-bagikan. Maksudnya cukup untuk beberapa orang. Amma Asma, adapun Asma, fakanat la tumsiku syai'an ba'd, kata Abdullah bin Zubair. Adapun Asma beda. Beliau tidaklah memegang sesuatu kecuali dia dermakan, tidak disimpan untuk hari esok. Jadi kalau dia mau berbuat kebaikan, tidak dikumpulkan dulu. Pokoknya ada langsung kasih, ada langsung kasih. Itu Asma. Kenapa? Karena Asma mendengarkan nasihat Rasulullah atau melihat Rasulullah SAW demikian. Iya.
Apalagi beliau dinasihati oleh beliau Nabi SAW, ya Asma, anfiki wala tuhsi, fayuhsallah. Wahai Asma, kamu infakkan saja apa yang kamu mampu. Wala tuhsi, jangan dihitung-hitung. Yang sudah diberikan ya sudah. Apa yang ada kalau kamu mampu, infakkan di jalan Allah. Jangan dihitung-hitung. Itu maksudnya. Maka dia tidak mau. Maunya ada dan dia mampu, didermakan. Fayuhsallah. Allah Ta'ala nanti akan menghitung-hitung kamu. Ya. Jika Asma radhiyallahu anha adalah orang yang sangat berusaha menjalankan kebaikan, mengejar pahala untuk hari akhir, demikian pula Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun cara mengeluarkannya itu berbeda, namun intinya sama. Ingin mengejar segala kebaikan yang ada di hadapannya dari harta atau kesempatan yang dimiliki olehnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga muhasabah ini memiliki faidah. Di antara faidah seorang melakukan muhasabah, mengoreksi kembali amal-amal kebaikan, yang pertama ialah ittila' ala uyubi nafsih. Seorang melakukan muhasabatun nafas dalam rangka melihat aib-aib yang ada pada dirinya, kekurangan, cacat yang ada pada dirinya. Ya. Sebab apa? Orang yang tidak mau melihat kembali kekurangan dirinya, apalagi kalau dia meyakini tidak mungkin terjatuh kepada sebuah kekurangan, ini kerugian. Ya. Oleh karena itu, pada diri seorang hamba memiliki kesempatan untuk terjatuh. Sampai dikatakan oleh Muhammad ibn Wasi'. Muhammad ibn Wasi'. Beliau berkata, menceritakan dirinya sendiri. Ketika orang menganggap dirinya orang baik, ya, dia justru mengoreksi atas dirinya. Lau kana dzunub rihun. Kalau dosa itu mengeluarkan bau yang tidak sedap itu, ma qadara ahadun ayyajlisa ilayya. Mungkin tidak ada seorang pun yang mau duduk di sampingku. Beliau menyadari dia punya dosa. Dan kalau seandainya dosa itu mengeluarkan bau tidak sedap, mungkin orang yang mengetahui keadaan diri kita tidak mendekat ke kita, apalagi menyanjung-nyanjung kita, kalau itu dosa mengeluarkan bau. Sehingga ini sebagai muhasabah. Kita punya banyak kekurangan dan dosa, maka ketika diberi kesempatan umur, waktu, perbanyaklah mengejar pahala-pahala dan ampunan yang ada di sisi Allah Azza wa Jalla. Iya. Iya. Yang kedua, dengan melakukan muhasabah, seorang di samping dia akan mengoreksi kembali uyub, cacat, kekurangan yang ada pada dirinya. Juga yang kedua, ayarifa haqqallah alaih. Dia akan semakin mengenal hak-hak Allah yang harus ditunaikan olehnya. Ya. Dia akan semakin mengenal hak-hak Allah yang harus ditunaikan. Sebab kejahilan, kebodohan seorang ketika tidak mengenal ilmu, dia akan luput dari banyak
kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan. Pada setiap hari saja, kata Nabi dalam hadis sahih muttafaq alaih, kullu sulama minan nas alaihi shadaqah kullu yawm. Pada setiap sendi-sendi tulang manusia ini, setiap hari di saat tadlu alaihi syams, terbitnya matahari, itu ada kewajiban sedekah. Ya, setiap hari. Pada setiap hari sendi-sendi tulang manusia ini setiap harinya alaihi sedekah, ada kewajiban bersedekah. Jadi kadang orang beranggapan sedekah itu hanya terbatas dengan harta. Ya. Nah, kalau kita tiap hari harus mengeluarkan sedekah, dan sedekah kadang harus bentuknya apa? Harta. Kadang ada hari-hari yang kita tidak megang uang. Iya. Mungkin pas belum kosong. Sedekah pakai apa? Enggak punya uang. Tapi Masya Allah, agama yang penuh dengan samhah, kemudahan, menuntun kepada kita untuk bisa bersedekah pada setiap harinya. Kadang orang berpikir mau sedekah nunggu hari Jumat. Ya, pas hari Jumat baru mau apa? Sedekah. Walaupun hari Sabtu ada orang butuh, nunggu hari Jumat nanti ya. Tidak. Kata Nabi, setiap hari bagi anak Adam alaihi sedekah, mengeluarkan sedekah. Dulu, maka beliau membimbing. Di antara bentuk sedekah ternyata harus modal uang. Ta'dilu bainal isnain sedekah. Mendamaikan dua orang. Dua orang sedang berselisih, suami istri bertengkar, kita menasehati untuk islah, sedekah. Berarti dengan kalam. Iya. Wa tu'inu rajul fi dabatihi, menolong orang. Ya. Ketika dia membawa barang tahmiluhu alaih, mau menaikkan ke atas kendaraannya, dia bantu mengangkatkan. Sedekah. Iya. Wal kalimat thayyibah sedekah. Kalimat-kalimat yang thayyibah itu juga sedekah. Iya. Bahkan wa kullu khatwatin tamshiha ila shalah, setiap langkah yang dilangkahkan seorang hamba menuju salat sedekah. Duru wa tumidul ada, dan menyingkirkan gangguan anit tariq, itu juga sedekah, muttafaqun alaih. Ayuhan nas. Jadi bersegera kita mencari keuntungan, kita manfaatkan modal yang ada. Kesempatan apapun dari kebaikan yang ada di hadapan kita, kejar. Sekecil apapun. Walaupun sekedar tumitul adza anit tariq. Iya. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya. Ya. Beliau menceritakan amalan-amalan yang paling baiknya dan amalan-amalan yang paling kecil pahalanya. Ya. Maka beliau menceritakan di antara amalan yang paling kecilnya pahalanya ialah tumitul adza anit tariq. Dan kesalahan yang itu kesalahan ialah seorang berludah mengeluarkan riak. Di mana? Di masjid. Ya. Karena zaman dulu masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasir. Jadi kalau orang berludah mengeluarkan riak, tidak dimasukkan ke dalam pasir tersebut, akan kelihatan. Itu kesalahan. Kesalahan itu. Yang kecil. Itu kesalahan yang kita harus
bertobat darinya. Sebutkan oleh Nabi yang paling kecilnya dari kebaikan dan kejelekan. Kalau zaman sekarang alhamdulillah masjidnya sudah bagus. Maka kita jaga. Jangan sampai sesuatu yang mengotori masjid dibiarkan. Entah itu sampah ya, berserakan di lantai masjid. Kita khawatir terjatuh kepada apa disabdakan oleh beliau di antara kesalahan yang kecil di antaranya tadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang akan didapat oleh seorang ketika melakukan muhasabatun nafs. Mau kembali melihat amalan-amalan yang sudah dilakukan untuk dalam rangka menghadapi hari esok. Dan ini dalam rangka pula untuk memahami bahwa setiap seorang itu ketika tidak muhasabah akan terjatuh kepada sikap al-ajiz, orang yang lemah, yang itu hanya sekedar mengikuti hawa nafsunya, wa tamanna 'ala Allah. Hanya berangan-angan, nantilah nunggu kalau sudah tua saya akan banyak mengumpulkan kebaikan. Dan ini termasuk tipu daya syaitan. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nisa, qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Iblis berkata, pasti aku akan jadikan dari hamba-hambamu nasiban mafruḍa, bagian yang telah ditentukan. Wala umanniyannahum, pasti aku akan berikan. Wala udillannahum wala umanniyannahum, kami akan sesatkan mereka dan kami akan berikan angan-angan kosong kepada mereka. Jadi al-amani, hanya berangan-angan tanpa ada bukti, maka ini termasuk makar tipu daya syaitan. Maka jangan sampai kita dipermainkan oleh syaitan, diberi angan-angan yang panjang. Karena angan-angan manusia dengan umurnya itu lebih panjang apanya? Angan-angannya. Saya ulangi. Angan-angan manusia itu diulur, tahu diulur ya? Oleh syaitan lebih panjang daripada apanya? Umurnya. Maka kita jangan sampai terus diulur-ulur, angan-angannya naik ke atas, padahal umur kita terbatas. Apapun yang ada di depan kita dari sebuah kebaikan, sekecil apapun, jangan diremehkan. Karena kata Nabi SAW ketika menasehati kepada Abu Dzar, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau meremehkan sebuah kebaikan sedikit pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Hadis Muslim. Walaupun sekedar berjumpa dengan ikhwannya, apalagi dia salafiyin, ikhwan kita, sekedar memberikan wajah yang ceria. Basyasatul wajah. Dan kata Ibnu Mubarak, yang namanya akhlak itu terkumpul pada 3 hal. Badlun nada, seorang mencurahkan bantuan, pertolongan. Yang kedua, kaful adza, menahan diri melakukan kejelekan. Dan yang ketiga kata Ibnu Mubarak ialah talaqatul wajh, wajah yang ceria di hadapan saudaranya. Itulah makarimul akhlak, akhlak-akhlak yang mulia. Kurang lebih itu 3 hal yang disebutkan oleh para ulama, termasuk katakan Hasan Al-Basri rahimahullah. Sehingga kesempatan yang kecil kelihatannya itu kebaikan. Bahkan wanita dalam hadis Abu Dzar juga. Ya. Idza tabaqta maraqatan, kalau engkau masak marok.
Marok makanan mereka orang-orang timur sana. Makanan yang mengandung banyak air, kuah. Fa'aksir maha, perbanyak kuahnya. Wa tu'ahid jironaka, hubungi. Tu'ahid, kata Syekh Utsaimin, aslilah menghubungi. Siapa? Jironak, tetangga-tetanggamu. Ya. Masakan yang mengandung kuah, kalau di Jawa, sayur, apa? Tewel. Ya. Kalau kambing mungkin hal ya, yang murah aja, tewel. Gori. Insyaallah perbanyak santannya. Untuk apa itu? Tu'ahid, hubungi tetangga sekitar. Dengan itu kita akan meraih banyak keberuntungan di saat kita memiliki kemampuan. Karena kemampuan hari ini tidak tahu besok masih ada apa tidak. Ya. Apa yang kita miliki hari ini tidak tahu besok masih ada apa tidak. Kalau bukan untuk kebaikan, maka kita akan mendapatkan kerugian. Maka manfaatkan waktu apapun yang dimiliki untuk dalam rangka menuju keberuntungan akhirat. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Pada hari itu masing-masing jiwa akan bertemu kembali dengan amal kebaikannya. Semoga apa yang kita kaji pada kesempatan pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi majelis yang barakah dan menjadi sebab Allah Ta'ala menjadikan istiqamah kepada kita kokoh di atas sunnah dan manhaj salaful ummah. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.